Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di hari ini kami semua siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Berikanlah kami hati yang selalu haus dan lapar akan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami semua, memampukan kami agar setiap firman yang kami dengarkan, roh hikmat, roh pengertian diberikan bagi kami semua. Sehingga kami mampu untuk mengerti apa kata firman Tuhan, kami hidup dan melakukan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus, hamba yang berkata-kata, bahkan sekalian pemirsa Klavos, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu dan kami rindu Roh Kudus terus memberkati kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda yang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah juga ambil bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata, katanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu, ia berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia sekalian kita yang mendengar, membuka hati, menerima firman di dalam kehidupan kita. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saya ingin mengatakan kepada saudara, dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa dan mempercayai kalau Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya sampai sekarang ini. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun kehidupan kita. Dia selalu menolong kita, Dia selalu membantu kita, bahkan Dia selalu memberikan apa yang kita perlukan. Dan itu dapat kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita setiap saat. Kalau kita terus membangun kesadaran kita kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan tentang kisah Elia dan janda Sarfat. Dikatakan waktu firman Tuhan datang kepada Elia, menyuruh dia untuk pergi ke Sarfat. Di situ dikatakan, Tuhan katakan kepada Elia, aku sudah menyuruh seorang janda atau mempersiapkan seorang janda untuk menolong engkau di Sarfat. Dan dikatakan waktu Elia tiba di Sarfat, kondisi saat itu adalah kondisi yang sangat-sangat sulit karena kekeringan sementara melanda daerah Sarfat. Dan dikatakan waktu Elia meminta minum, janda itu memberikannya. Tapi waktu Elia meminta roti, janda itu berkata, "Aku tidak memiliki roti, tetapi aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli." Dia katakan, "Sekarang aku sementara mencari 2-3 potong kayu,
setelah aku mengambil 2-3 potong kayu ini, aku pulang, aku memasak roti. Sesudah itu aku dan anakku kami makan, dan sesudah itu kami akan mati. Karena janda ini melihat bahwa dia sudah tidak punya apa-apa lagi di dalam hidupnya. Nah, saudara kekasih Kristus, kondisi ini yang sekarang kita alami di dalam kehidupan kita. Terkadang situasi, kondisi yang sulit membuat kita tidak mampu untuk melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kita malah lebih cenderung melihat kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kita malah cenderung melihat akan berbagai macam masalah, persoalan yang kita alami. Tapi belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini, ada satu hal luar biasa yang mau diberikan bagi kita semua di tengah-tengah situasi kondisi pandemi ini, saudara. Dikatakan waktu janda ini berkata bahwa dia tidak punya roti, tetapi dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dikatakan Elia lalu berkata kepada dia, pulang, lakukan seperti yang kau katakan, dan percayalah bahwa minyak itu tidak akan berkurang, tepung pun itu tidak akan berkurang sampai Tuhan akan menurunkan hujan. Saudara, dikatakan lewat bagian kebenaran firman Tuhan, janda ini meresponi apa yang dikatakan oleh Elia. Ketika dia meresponinya, dia pulang melakukan itu, dikatakan hidup mereka dipelihara beberapa waktu lamanya. Dan dikatakan semua yang dikatakan Elia itu terjadi. Semua yang dinubuatkan Elia itu terjadi bagi janda ini. Minyaknya tidak berkurang, tepungnya pun tidak berkurang. Nah, inilah yang mau kita lihat, saudara. Apa yang dikatakan oleh Nabi Eli, dikatakan bahwa perempuan janda ini, dia merespon apa yang dikatakan oleh Eli ini. Dan ketika dia meresponnya, maka terjadilah seperti apa yang dia responi. Nah, ini yang mau diajarkan kepada saudara dan saya. Biasanya kita mendengarkan firman, tetapi kita tidak pernah meresponi firman. Padahal kita lupa bahwa firman itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ketika kita bisa mendengar, menangkap suara Tuhan dan meresponinya, maka saya percaya apa yang kita dengar itu akan terjadi seperti yang kita dengar itu akan real di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang terkadang tidak dilakukan banyak oleh orang percaya. Karena apa? Terlalu berfokus kepada situasi yang sulit, terlalu berfokus kepada keadaan masalah yang ia alami, daripada ia berfokus kepada Tuhan yang bisa memberikan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Nah, belajar dari kisah janda ini, ketika dia meresponi apa yang dikatakan, firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia, itu yang membuat sehingga ketika dia meresponinya, semua itu terjadi di dalam hidupnya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, percayalah firman yang saudara dengar. Tuhan tidak sekedar memberikan kita untuk saja mendengarkan firman, tapi dia punya maksud dan tujuan bagi kita. Supaya ketika kita bisa menangkap dan meresponi apa yang kita dengar dari firman itu, maka itulah kehidupan kita ada di situ. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar supaya di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita kalau mau hidup kita diubah Tuhan, kita kalau mau seluruh masalah persoalan kita diselesaikan Tuhan, kalau kita mau Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan luar biasa, mari kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Responilah setiap perkataan firman Tuhan. Karena itulah yang bisa membuat kita melihat kalau Allah selalu bekerja di tengah-tengah kesulitan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita meresponi firman Tuhan? Yang pertama, tidak boleh keraskan hatimu saat engkau mendengarkan firman Tuhan. Artinya, saat engkau mendengarkan firman Tuhan, ketika firman itu menegur engkau, firman itu mengoreksi engkau, firman itu menasehati engkau, bukalah hatimu dan katakan, terima kasih Tuhan, firman ini untuk saya. Ketika saudara menerima itu, maka saya percaya firman itu akan terjadi di dalam hidupmu. Yang kedua, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, hiduplah seperti apa yang kau dengarkan. Banyak orang Kristen dengar khotbah, dengar firman, tangkap firman, tapi mereka tidak bisa hidup di dalam firman yang mereka dengar. Itu yang membuat sehingga mereka merasa bahwa hidup mereka terlalu banyak kesulitan, terlalu banyak masalah. Karena apa? Mereka tidak meresponi firman Tuhan, tidak menangkap, tidak hidup seperti apa yang mereka dengar. Kalau kita hidup seperti apa yang kita dengar, yaitu firman Tuhan, maka saya percaya apapun masalah kita akan diselesaikan
oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau kita menerima firman, itu berarti kita menerima Allah itu di dalam kehidupan kita. Maka dialah yang akan bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara, belajarlah untuk tidak keraskan hatimu saat engkau mendengarkan firman, dan belajarlah untuk hidup seperti apa kata firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya engkau meresponi firman Tuhan di dalam kehidupanmu? Dengan cara bukan saja engkau tidak keraskan hati, bukan saja engkau berjalan sesuai apa kata firman Tuhan, tetapi belajarlah untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Artinya, jangan pernah engkau tidak menjaga hidupmu. Engkau harus terus menjaga hidupmu supaya tetap ada di dalam kebenaran, melakukan kebenaran di dalam hidupmu, hidup akurat kepada Tuhan. Itu harus dijaga setiap saat. Sehingga ketika engkau bisa menjaga hidupmu, maka saya percaya firman Tuhan yang engkau responi itu akan membuat hidupmu berkemenangan. Kiranya 3 hal ini memampukan saudara dan saya untuk kita bisa dapat terus hidup mengalami kasih Tuhan, karya Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Seperti janda Sarfat ini, bagaimana dia meresponi firman, maka apa yang dia responi itu jadi di dalam hidupnya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap kehidupan saudara yang mendengarkan firman, engkau meresponi firman yang kau dengar hari ini, maka apapun masalahmu, saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongan kepadamu. Saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau yang sakit dipulihkan, engkau yang punya banyak masalah, engkau akan diberikan jalan keluar daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu mengajari kami bagaimana kami menjalani hari-hari hidup kami dan terus melihat kalau Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami agar kami dapat hidup seperti janda Sarfat, meresponi setiap firman yang kami dengar. Sehingga ketika kami meresponinya, maka kami dapat melihat pemeliharaan Tuhan itu nyata di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa bagi setiap pemirsa Klavos yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka tidak berfokus kepada masalah dan persoalan mereka, tapi biarlah mereka mampu terus berfokus kepada firman Tuhan. Hidup melakukan apa kata firman Tuhan. Tidak keraskan hati pada saat mendengarkan firman Tuhan. Dan mau hidup akurat, hidup setia di dalam kebenaran itu. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami, ini syukur kami. Terimalah seluruh kehidupan kami ini Bapa. Biarlah Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.